Jadi jangan dibilang seolah-olah, karena kan kita nggak bisa mengganti orang tanpa keputusan KPU. Begini Bang Deddy, yang memutuskan kan KPU. Kalau PDIP ketika itu menerima keputusan KPU untuk tidak mengganti, tidak mengangkat Harun Masiku Mana bisa PDIP mengangkat Harun Masiku, Pak? Saya Anda mau ngawur. Gini, Kan saya udah kasih contoh 2009 Sutradara Ginting diperbolehkan kami meminta fatwa Mahkamah Agung. Marah-marah. Enggak, saya enggak marah. Ya. Cuma suara saya harus lebih keras karena Anda ngomong. Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan di KPU. Kalau memang nggak ada masalah harusnya nggak usah bayar 600 juta rupiah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lagi dan lagi ini masih terkait soal Hasto Kristianto dan di tempat yang sama di dalam perdebatan atau diskusi yang dilakukan oleh ILC. Di mana Ade Armando adalah merupakan salah seorang narasumber yang dipanggil selain daripada Muhammad Qudari dan Deddy Sitorus. Pada momentum ini ada perdebatan yang sengit antara Deddy Sitorus dan Ade Armando. Ade Armando berpendapat bahwa ngapain misalnya Harun Masiku melakukan sogokan, lalu kemudian Deddy Sitorus mengatakan bahwa sogokan itu kan bukan perintah atas nama PDIP atau atas nama partai, tetapi oleh Ade Armando menganggap boleh jadi itu adalah perintah. Karena kenapa kemudian sang Harun Masiku ini melakukan hal tersebut, boleh jadi untuk meluluskan langkah PAW-nya yang waktu itu memang ditolak oleh KPU. Bagaimana perdebatannya dan seperti apa rasionalisasi yang dibangun oleh Deddy Sitorus mencoba menepis tudingan atau tuduhan yang dilakukan oleh Ade Armando. Kita simak videonya. Jelas dan terang ya bahwa ini kasus adalah komoditas politik. Dan bahwa ini bukan agenda KPK. Karena kalau itu agenda KPK pasti akan di cross check kepada Mas Hasto ketika diperiksa. Bukan ditinggali di ruangan 2 jam. Kemana aja lu, ngapain aja? Apa KPK masih di zaman kolonial? Enggak ada yang namanya scientific crime. Manggil orang, ketemu 45 menit, 1 jam, habis itu ditinggal 2 jam. Tidak dimanfaatkan waktu yang berharga itu untuk menggali, mengkonfrontir apa yang disebut oleh jubir KPK, temuan baru, informasi baru. Enggak ada, zong. Barang ini zong. Jadi ya beginilah situasi kita. Situasi di mana hukum tunduk pada kemauan politik. Exactly, that's what happening in our country right now. Hukum menjadi alat politik. Jadi tidak heran kalau Mas Hasto itu bulan Februari sudah nitip ke saya anaknya. Mas, kalau ada apa-apa sama saya titip Asri. Saya tidak tahu kapan saya mau diambil. Oke, clear. Ya kita saling nitip, saya bilang kita kan nggak tahu nih siapa yang mau diambil. Karena teman-teman semua sudah diancam, kalau ngomong awas. Ini bahkan tidak terjadi zaman Soeharto. Zaman Soeharto mau eksekusi aja, nggak usah pakai panggung sandiwara. Apa begini negara yang kita harapkan setelah reformasi? Ini hasilnya setelah begitu banyak nyawa mati ditembak peluru tahun 98. Kita kembali lagi, lebih parah dari zaman Orde Baru. Gila udah ini. Saya kasihan tuh sama polisi-polisi itu. Pasti mereka dengan sangat terpaksa. Tidak mungkin dengan kemauan sendiri. Untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ini kan mempermalukan dirinya sendiri KPK. Muncul ke publik bilang ada bukti baru, memanggil orang sebagai saksi. Gak ditanyain, gak dikonfrontir apa informasi barunya. Betapa menyakitkan itu buat penyidik itu. Sampai mereka harus melakukan apa yang saya sebut, bukan pelanggaran etika, pelanggaran hukum, kejahatan hukum. Kenapa? Di ruang tengah tempat penegakan hukum yang sangat kita harapkan terjadi kejahatan hukum. Apa itu? Menskenariokan. Pakai masker, pakai topi. Mengatakan, memberikan informasi, kamu ditunggu, HP-nya dibawa ke atas. Lalu diperiksa, digeledah, diambil semua. Ini apa? Pelanggaran itu bisa ketidaksengajaan, ada derajatnya.
Ini sudah diskenariokan dengan menyamar, pakai masker segala macam. Ini berlebihan. Kasihan saya lihat orang KPK. Sebenarnya mereka pasti malu sendiri. Saya percaya. Pasti nurani mereka itu juga terganggu. Tapi karena ini bukan agenda mereka yang harus dijalankan, ya namanya prajurit silakan. Ya begitulah. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan Harun Masiku? Harun Masiku itu masa lalu. Apa yang terjadi di KPK, apa yang terjadi pada Mas Hasto, ini urusan masa depan. Ini bagian dari operasi politik untuk masa depan. Bukan masalah Harun Masiku, Pak. Enggak. Ini skenario politik besar yang dirancang seorang dalang untuk memuluskan agenda-agenda di depan. Karena dia sudah menyiapkan strategi kuda Troya ke PDI Perjuangan dalam rangka Kongres 2025. Ngerti kita, jangan dikira terlalu pintar. Cuma nekat aja. Ngerti kita. Jadi kalau ada yang bilang ini masalah hukum, omong kosong. Omong kosong. Karena kalau ini urusan hukum, terkait dengan Harun Masiku, kemarin waktu 4 jam di KPK seharusnya sudah lebih dari cukup untuk KPK menentukan, mengklarifikasi semua persoalan-persoalan yang disangkakan kepada Mas Hasto Kristianto. Tapi kan tidak terjadi. Yang terjadi itu tadi, sandiwara Korea. Ya, nyamar, dipanggil Bapak, nih bawa ke atas semua. Masya Allah. Saksinya ada di ruangan KPK, tinggal bilang HP Anda di mana, ada pada staf. Oke, tolong dipanggil stafnya, dibawa, dibuka bersama. Kenapa mesti di gedung KPK kayak begitu? Saya kasihan sama insan-insan KPK ini. Mereka pun pasti sudah kesulitan merumuskan apa yang benar, apa yang salah. Sudah hilang. Dan wajar kalau kita semua takut. Ini bisa menimpa siapapun. Karena ini pasti akan menjadi jurisprudensi. Apa yang terjadi pada hari ini akan terulang, sejarah selalu berulang. Besok-besok mungkin giliran Adi Armando yang diperlakukan seperti itu. Mungkin 5 tahun lagi Kodari, nggak tahu kita. Karena adanya ketidakpastian. Karena hukum bukan lagi alat yang netral di depan kekuasaan. Ini kan bisa menimpa siapa saja. Saya saja anggota DPR dilakukan begitu. Tanpa perintah surat ke presiden, saya bersedia dipanggil Polda berkali-kali untuk urusan yang gak masuk akal. Dan saya datangin itu, saya hadapi. Gak perlu surat presiden, saya datang klarifikasi. Jadi kalau sekarang banyak yang bilang, oh tinggal nunggu rompe orangnya. Kalau sekjen emang kenapa? Benar apa yang dibilang Patra, belum giliran lu yang kena. Nanti kalau Anda sudah kena baru tahu rasa. Bagaimana sakitnya itu. Itu luar biasa, trauma psikologis yang ditimbulkan itu luar biasa. Dan tekanan itu sekarang pada politisi-politisi PDI Perjuangan luar biasa. Saya yakin nih semua orang PDI ini sakit asam lambung nih. Gimana gak sakit asam lambung? Apa yang gak bisa lu jadi perkara hukum? Lu main mata sama cewek aja bisa diadukan perbuatan tidak menyenangkan. Benar gak? Apa yang gak bisa dimain-mainkan sama mereka? Saya kasih tadi contoh yang es krim. Supaya jangan terlalu tegang. Karena ketegangan ini hanya menguntungkan segelintir orang, para konsultan. Ya. Ini yang sering jadi masalah kita. Kita sedang membangun peradaban politik di negara ini. Hari ini yang kita dapat adalah kita setback ke belakang. Ini poco-poco ini barang. Ini barang poco-poco. Kita berhasil membangun ribuan kilometer jalan tol, tapi kita gagal membangun peradaban hukum. Jadi jangan dibilang seolah-olah, karena kan kita nggak bisa mengganti orang tanpa keputusan KPU. Begini Bang Deddy, yang memutuskan kan KPU. Kalau PDIP ketika itu menerima keputusan KPU untuk tidak mengganti, tidak mengangkat Harun Masiku mana sebagai... bisa PDIP mengangkat Harun Masiku, Pak? Nah, saya Anda mau ngawur. Ini, Kan makanya, saya udah kasih contoh 2009 Sutradara Ginting diperbolehkan kami meminta fatwa Mahkamah Agung. Marah-marah. Enggak, saya enggak marah. Ya. Cuma suara saya harus lebih keras karena Anda ngomong. Harun Masiku memberikan uang 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan di KPU. Kalau memang
nggak ada masalah, harusnya nggak usah bayar 600 juta rupiah dong. Ya itu Anda tanya Harun Masiku. Ya, Karena justru tidak ada urusannya partai, apalagi sekjen di situ. Apa urusannya? Ya, Ini kepentingan orang per orang dan ada comblangnya kita kan nggak itu aja. tahu karena Harun Masikunya kabur. Harun Masikunya nggak pernah bisa ditanya. Saya tanya Anda, ya masa iya juga partai nyuruh orang nyuap? Anda itu kan Bisa insinuasinya lah. kayak begitu. Enggak, saya nggak bilang Partai Anda begitu. mungkin iya, jangan bilang bisa lah. Di kita Ini- nggak mungkin Pak, entah kalau partai Anda. Ngarang aja. Enggak, saya nggak Kok ngerti. bisa lah? Saya nggak ngerti kenapa Anda menuduh PSI. Oh enggak, karena Anda bilang bisa lah. Enggak, ya bisa lah. Nggak bisa lah, masa partai nyuruh orang nyuap? Ya bisa aja. Oh iya Nggak, partai Anda kali, partai saya enggak Ya Pak. udah, oke. Sangat jelas ya bagaimana Deddy Sitorus sebagai politisi PDIP membela habis-habisan Hasto Kristianto, dianggap bahwa Hasto Kristianto ini adalah orang yang dikorbankan dalam konteks politik kali ini melalui proses hukum, dalam artian bahwa hukum dimainkan oleh penguasa untuk menjerat lawan-lawan politiknya. Itu yang mencoba dibangun oleh Deddy Sitorus. Tetapi kemudian oleh Ade Armando menganggap bahwa proses ini karena terjadi pada saat PAW dulu, maka ini sesungguhnya domainnya adalah di PDIP. Kesalahannya ada di PDIP. Kenapa kemudian terjadi transaksi waktu itu di mana Harun Masiku menyogok sejumlah 600 juta ke anggota KPU yang hari ini sudah terpidana. Tetapi itulah yang namanya perdebatan di media sosial, yang salah cenderung secara lahiriah itu cenderung menegaskan dirinya tidak bersalah, dan orang-orang yang memberikan pengamatan secara normal, secara idealis mencoba meluruskan apa yang disampaikan oleh orang-orang sekelas seperti Deddy Sitorus ini, dan itulah yang dilakukan oleh Bang Ade Armando sesungguhnya, mencoba membongkar situasi yang terjadi pada saat itu bahwa memang kesalahan terbesar ada pada Harun Masiku, dan boleh jadi Harun Masiku melakukan penyogokan terhadap anggota KPU itu karena ada perintah untuk memuluskan proses PAW tersebut. Walau muafiq la aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.